Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Siti Fatimah dengan NIM A121230049. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin memaparkan materi mengenai tata ruang kantor. Pengertian ruang kantor. Tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Ini menurut Rutherford dan Peterson. Sedangkan menurut Terry, ruang kantor ialah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Manfaat tata ruang kantor. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh pekerjaan yang memenuhi suatu bagian. Tujuan tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan di kantor itu dapat proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat dipelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara membantu. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Dan yang terakhir, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Bentuk tata ruang kantor. Tata ruang terbuka. Ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruang terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Yang kedua, tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Yang ketiga, tata ruang gabungan. Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pimpinan, maka dibuatkanlah satu ruangan kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sehingga sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Tata ruang terbuka. Kelemahan. Yang pertama, tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruang yang sama. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena munculnya perasaan adanya pengawasan secara kontinu. Yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Yang keempat, menurunnya wibawa pimpinan, khususnya bagi tamu, karena batas antara pimpinan dan bawahan kurang menonjol. Keuntungannya, memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Yang kedua, penataan ruang mudah dan praktis untuk tujuan. Yang ketiga, hubungan antar pegawai secara pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, penggunaan ruangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, biaya pengadaan peralatan kantor dapat diminimalisasi. Tata ruang tertutup atau terpisah. Keuntungan, tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga, wibawa pimpinan terasa cukup tinggi, dan konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjaga. Kelemahannya, tingginya biaya pemeliharaan gedung, perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan, hubungan kekeluargaan antara bagian atau seksi, atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan, dan biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Nah, selanjutnya asas-asas tata ruang kantor. Di sini ada 4 asas. Yang pertama, asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, asas penggunaan seluruh ruangan, dan asas perubahan susunan tempat kerja. Selanjutnya, persyaratan lingkungan fisik. Di sini ada banyak sekali persyaratan lingkungan fisik, yang diantaranya kebersihan, luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai, suhu udara yang memadai, ventilasi udara, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, dan yang lain sebagainya hingga penjagaan kebakaran. Faktor yang memengaruhi tata ruang kantor. Di sini ada 4 faktor ya teman-teman. Yang pertama ada cahaya, suara, warna, dan udara. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di bagian cahaya ini ada cahaya
penerangan buatan manusia, yaitu ada 4 cahaya ya. Yang pertama cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya setengah tak langsung, dan cahaya tidak langsung. Setelah cahaya, kita langsung ke warna. Yang pertama, warna kuning. Warna ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Yang kedua, ada warna biru. Terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Dan yang terakhir, warna merah. Memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, udara. Syarat yang paling mendekati bagi seorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan sebesar 45%. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas dan lembab dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memasang AC, membuat ventilasi udara dan pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Dan yang terakhir, suara. Ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan dan jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan.